warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fadila Julianti Harahap SPD MSI. Di sini kita akan membahas KD 3.1 yaitu matrik dan transformasi geometri. Mari kita lihat soal pertama. Nah, ini adalah soal di sini dia diketahui matrik 41 min 23, kemudian matrik PQRS sama dengan matrik 2 22 11 12. Nah, nilai dari P dikurang S dalam kurung kuadrat ditambah Q dikurang S dalam kurung kuadrat yang memenuhi adalah. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini ya matrik PQRS di sini tidak diketahui, maka di sini yang pertama kita lakukan adalah pertama kita inverse dulu 4 ya, matrik 4 negatif 2 1 3, kemudian matrik 2 2 2 11 12. Nah, kemudian kita lihat sama dengan ya, jadi di sini sebelum kita inverse ya, kita lakukan dulu rumusnya, yaitu seperadjoin dikali inverse dari matrik 4 min 2 1 3 dalam kurung min 1. Maka di sini ya seper 1/12 tambah 2 buka kurung 3 matrik 32 min 1 4 buka kurung matrik 22 11 12. Maka kita kalikan ya. Di sini kita cara mengalikannya itu kita kalikan pertama baris dikali kolom. 32 ini adalah baris pertama. Kemudian kita kalikan dengan kolom pertama. Kolom pertama yaitu 2 dan 11. Maka 3 dikali 2 6. Kemudian 2 dikali 11 22. Kemudian setelah itu kita kalikan lagi baris pertama dengan kolom kedua. Maka kita kalikan elemen pada matrik pada baris pertama yaitu 3 dikali 22. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 12. Maka 3 dikali 22 di sini 66. Kemudian 2 dikali 12 yaitu 24. Kemudian pada baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama. Pada baris kedua di sini yaitu min 1 dikali 2 minus 2. Kemudian 4 dikali 11 44. Kemudian kita kalikan lagi baris kedua dengan kolom kedua. Jadi elemen-elemen pada baris kedua ini yaitu min 1 4 kita kalikan dengan elemen-elemen pada kolom kedua yaitu min 1 dikali 22 yaitu minus 22. Kemudian 4 dikali 12 yaitu 48. Lalu hasilnya di sini yaitu 1/14 buka kurung ya. Di sini adalah matrik 28 90 42 26. Kemudian kita kalikan 1/14 ini ke masing-masing elemen pada matrik. Di mana 1/14 dikali 28 adalah 2. Kemudian 1/14 dikali 90 adalah 45/7. Di sini kita sederhanakan masing-masing kita bagi 2. 90 dibagi 2 45. 14 dibagi 2 adalah 7. Kemudian 1/14 ini kita kali 42 yaitu jawabannya adalah 3. Kemudian 1/14 di sini dikali 26 yaitu 13/7. Karena di soal di sini yang ditanya adalah berapakah nilai dari P dikurang S dalam kurung kuadrat ditambah Q dikurang S dalam kurung kuadrat. Maka di sini ya kita lihat di sini P-nya adalah 2, kemudian Q-nya adalah 45/7, R-nya adalah 3, S-nya adalah 13/7. Maka ya sesuai dengan apa yang ditanya, maka nilai-nilai dari P-nya di sini adalah 14/7. Kemudian di sini S-nya di sini adalah 13/7. Maka 14/7 dikurang 13/7 dalam kurung kuadrat ditambah 45/7 dikurang 21/7 dalam kurung kuadrat. Maka hasilnya adalah 11,77. Untuk soal nomor 2 di sini titik P minus 6, minus 7 ditranslasikan oleh
3 minus 5 oleh matrik 3 minus 5, maka bayangan titik A adalah, maka di sini pembahasannya adalah, di sini di mana kita lihat, kita langsung saja mensubstitusikan sesuai dengan rumus. Di sini rumusnya adalah P buka kurung X, Y, di mana apabila ditranslasikan ke A, ke matrik AB, maka bayangannya adalah P aksen, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Titik P minus 6,7 ditranslasikan dengan matrik 3-5, maka menghasilkan bayangan di mana di sini adalah P aksen minus 6 ditambah 3, minus 7 dikurang 5. Maka di sini P minus 6, minus 7 ditranslasikan 3, matrik 3 minus 5, maka hasil bayangannya adalah minus 3, minus 12. Mari kita lihat pergeserannya. Di sini kita amati, inilah dia bagaimana vektor itu jika kita geser ke arah kiri, maka bayangannya pun akan bergeser juga. Kemudian kita geser nanti dia sejauh 2 satuan ke kanan, maka bayangannya pun akan bergeser juga. Kemudian kita geser 2 satuan ke kiri, maka bayangannya pun akan bergeser juga. Untuk soal nomor 3, kita perhatikan di sini adalah titik M. Titik M di sini min 3, min 9 dirotasikan dengan pusat rotasi yaitu 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat. Maka bayangan titik M adalah jika di sini tidak dicantumkan di sini dia sudut rotasinya adalah 90 derajat, maka arah rotasinya itu berlawanan dengan arah jarum jam, karena 90 derajat ini bernilai positif. Kalau dia bernilai negatif, maka dia searah dengan jarum jam. Oke, maka kita perhatikan lihat di sini M di mana X, Y kita rotasikan sejauh 90 derajat yang berpusat di titik O, maka bayangannya adalah minus Y, X. Maka kita tinggal substitusikan saja titiknya ada tadi min 3,9, kita rotasikan sejauh 90 derajat dari titik O, maka bayangannya adalah di sini kita buat minus kali Y-nya tadi bernilai minus 9, maka minus kali minus, kemudian X-nya bernilai minus 3, maka hasil bayangannya adalah 9, minus 3. Kita perhatikan, kalau kita perhatikan berdasarkan grafik maka dia M tadi letaknya di min 3, min 9. Nah, inilah dia kemudian maka ini di titik O titik O 0,0 yang berpusat di titik O, maka bayangannya adalah M aksen. Yaitu dia 9, min 3 dirotasikan sejauh 90 derajat. Maka bagaimana perputarannya kita saksikan. Perhatikan kemari. Inilah dia perputaran dari suatu titik min 3,9 yang diputar 90 derajat. Lihat slidernya ini bergerak sudutnya berubah-ubah sesuai dengan arah rotasinya sampai 90 derajat, kemudian bergeser 60, 53, 51 derajat. Kemudian nilainya pun berubah, yaitu jadi 5 buka kurung 5, 11, min 8. Aksennya bayangannya berubah sesuai dengan pergerakan rotasinya. Ini nanti sampai 90 derajat dia akan berhenti di titik 9, minus 3. Ini skalanya saya perkecil. Skala satuan jaraknya saya perkecil.
agar kelihatan gambarnya dengan perputarannya dengan baik. Oke, sampai di sini pembahasan yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.